Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninjani Siti Mariam dari kelas 12 MIPA 1. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini saya ingin memaparkan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi langsung saja ya, check it out. Sebelum masuk pada inti materi, alangkah baiknya kita pahami dulu nih, apa sih yang dimaksud perusahaan jasa? Dilansir dari Jurnal ID, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Perbedaan proses kegiatan dan produk yang dihasilkan menjadikan siklus akuntansi perusahaan jasa juga berbeda. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Ada salon dan laundry. Apa persamaan keduanya? Ternyata keduanya merupakan produk dari perusahaan jasa, yang dimana kita memang tidak bisa melihat produk yang dihasilkan, namun manfaat dari keduanya dapat kita rasakan. Bisa nggak nih teman-teman cari contoh yang lain? Oke, next kita akan membahas inti materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, ada tahap pencatatan yang terdiri dari 1. Analisis bukti transaksi. Aturan pencatatan transaksi sebagai berikut. Nah, dari tahap analisis bukti transaksi berdasarkan aturan yang tadi, selanjutnya kita bisa membuat jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, hasil akhir dari pengelompokan debit dan kredit haruslah balance. Jika tidak balance, maka kemungkinan ada kesalahan dalam perhitungan. Setelah pembuatan jurnal umum, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni buku besar. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Adapun bentuk buku besar yaitu 1. Berbentuk T, 2. Berbentuk 2 kolom, yang ketiga berbentuk saldo. Saldo ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan. Nah, adapun klasifikasi transaksi yang termasuk adalah 1. Dalam contoh kas, 2. Modal, perlengkapan, dan lain sebagainya. Itu dia siklus akuntansi perusahaan. Pada tahap pencatatan selanjutnya, saya akan memaparkan secara sekilas tahap kedua, yakni tahap pengikhtisaran yang terdiri dari 1. Pembuatan neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, dan yang terakhir kertas kerja. Dan pada proses yang terakhir, adanya pembuatan laporan keuangan. Strukturnya sendiri meliputi 1. Pembuatan neraca, 2. Laporan laba atau rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas. Itulah pemaparan siklus akuntansi perusahaan jasa. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi yang disampaikan. Terima kasih sebelumnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.